Pertemuan 3 ekonomi mikro. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Analisis ekonomi mikro, perilaku individu selalu dimulai dengan pertanyaan seberapa besar kepuasan konsumen atas konsumsi barang dan jasa. Utility adalah suatu properti yang umum untuk komoditi yang diinginkan. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa utility adalah konsep subjektif dalam artian bahwa tidak ada ekonomi maupun yang mampu mengukur jumlah utility. Karena utility bukan berarti sangat berguna. Dalam kaitan ini menjelaskan utility yang diterima seseorang dengan mengkonsumsi suatu barang tertentu. Jadi utility kaitannya dengan konsumsi suatu barang tertentu oleh seseorang. Cardinal versus ordinal utility. Teori utility pada awalnya dikembangkan berdasarkan satuan ukuran tertentu yang pada awalnya satuannya disebut dengan util. Untuk mengukur besaran kepuasan atau utility, sehingga memungkinkan bahwa gembus pertama menghasilkan kepuasan 4 util dan tempe pertama menghasilkan 6 util. Jadi ini perbandingan antara gembus dan tempe, di mana gembus menghasilkan kepuasan sebesar 4, sedangkan kalau untuk tempe menghasilkan kepuasan sebesar 6. Ukuran seperti ini dinamakan dengan kardinal, karena angka 1, 2, 3, dan seterusnya adalah kardinal. Akan tetapi, ekonom merasa bahwa tidak mungkin dalam analisisnya membuat suatu anggapan yang pasti tentang tolak ukur utility. Menurut mereka, sudah cukup memadai membuat ranking tanpa harus menyebutkan angka pasti. Sehingga analisis kepuasan dinamakan dengan analisis ordinal karena tanpa membuat ukuran pasti yang kardinal ini berupa angka 1, 2, dan 3, tetapi hanya menyebutkan urutan sebagaimana ke 1, ke 2, dan ke 3, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya si tadi kardinal, si gembus ini menghasilkan kepuasan 4, sedangkan tempe menghasilkan kepuasan 6, sedangkan kalau misalnya si ordinal ini hanya menyebutkan yang 1 adalah tempe, yang 2 adalah gembus. Seperti itu. 3. Total utility dan marginal utility diukur secara kardinal. Hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan cardinal utility sebagai ukuran kepuasan dapat dilihat pada gambar 31. Di sini ada gambar terkait dengan jumlah barang yang dikonsumsi, total utility, dan marginal utility, di mana konsumsi barangnya dari 0 sampai 6 dan total utility 0, 10, 16, 19, 20, 20, dan 18. Nah, di sini kita menghitung marginal utility yang dari mana 0 ke 10 adalah 10, marginalnya 10 untuk penggunaan satu barang dari 0 ke 1, terus 1 ke 2 dari 10 ke 16 menjadi marginalnya adalah 6, di mana 10 ke 16 berarti ada peningkatan sebesar 6, 16 ke 9 ada peningkatan sebesar 3, 9 ke 20 ada peningkatan sebesar 1, 20 ke 20 tidak ada peningkatan, 20 ke 18 turun yaitu 2. Utility marginal didefinisikan sebagai perbedaan positif atau negatif di dalam utility total atas peningkatan konsumsi tambahan suatu barang. Nah, kalau di sini dilihat ada gambar grafik terkait dengan total utility dan marginal utility, yang dimana tadi konsumsi barangnya 1, 0 sampai 6. Terus untuk total utility-nya dari 0 sampai maksimal 20, yang dimana 1, 10, 2 ke 16, 3 ke 19, 4 ke 20, 5 ke 20, dan 6 ke 18. Sedangkan untuk marginal utility-nya, ini marginalnya, ini 1 ke 10, 2-nya ke 6, 3-nya ke 3, 4-nya ke 1, 5-nya ke 0, 5-nya ke 0, dan yang terakhir 6 ke 2. Karena ini ada penurunan dari 20, maka dia grafiknya akan ke bawah. Sehingga kalau digambarkan untuk ditarik garis, untuk total utility itu garisnya seperti ini, sebelum kemudian dia menurun lagi.
Nih, kita tarik garis sebelum dia akhirnya menurun lagi. Sedangkan untuk marginal utility, dia dari tinggi ke rendah. Marginal utility dari tinggi ke rendah, karena tadi dia di sini ada minus 2. Total utility mula-mula meningkat, walaupun peningkatannya semakin lama semakin mengecil, kemudian mencapai puncak dan akhirnya menurun. Yang tadi ini kan meningkat, kemudian ada penurunan konsumsi barang. Analisis perilaku konsumen pendekatan ordinal. Beberapa anggapan yang digunakan dalam pendekatan ordinal antara lain completeness, kesempurnaan, konsistensi, non-station, ketidakbosanan. Anggapan pertama tentang kesempurnaan yaitu seseorang konsumen akan menentukan kombinasi mana yang dia lebih sukai atau kombinasi yang menghasilkan kepuasan yang sama. Itu disebut dengan kesempurnaan. Yang kedua, anggapan konsistensi. Berarti bahwa seseorang konsumen dalam menentukan pilihannya harus konsisten. Kayak misalnya di sini contohnya adalah mobil. Mobil ketika kita memilih untuk menyukai Innova, ada perbandingan Avanza, kita akan lebih memilih Innova. Sedangkan kalau misalnya ada Innova dan juga ada Honda, dia akan lebih tetap memilih Innova karena konsistensinya dia untuk pertama kalinya dia lebih menyukai Innova dibandingkan jenis mobil apapun. Ketiga, asumsi di atas sering dijabarkan dalam bentuk grafik yang dikenal dengan nama kurva tak acuh atau indifference kurva, yang didefinisikan sebagai kurva yang ditunjukkan tingkat kepuasan yang sama atau suatu kurva yang menunjukkan berbagai titik-titik kombinasi dari dua komoditi yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Jadi kurva indifference ini yaitu kurva yang menggambarkan tingkat kepuasan yang sama terhadap dua produk barang. Terus dikombinasikan. Di sini ada tabel 32 terkait dengan kombinasi barang X dan Y. Barang X dan barang Y. Ini berarti bahwa mau menambah barang X harus mengurangi barang Y dan sebaliknya. Kombinasi A menunjukkan barang X sebesar 1 unit dan barang Y sebesar 7 unit. Ini disebut dengan kombinasi A. Kombinasi B menunjukkan barang X 2 unit dan barang Y dikonsumsi 5 unit. Disebut dengan kombinasi B. Kesimpulan di atas mengikuti asumsi 3 di mana banyak lebih baik daripada sedikit. Kombinasi tersebut kalau digambarkan dalam grafik seperti gambar 33. Yang mana ketika dia pengen 1 barang X, berarti dia pengen 7 barang Y. Begitu juga waktu di 2, di 5, di 3 dia di 4, ini terakhir di 4 dia 3,5. Pendekatan indifference kurva ordinal. Dari total utilitas ordinal dipergunakan pendekatan kurva utilitas sama atau indifference kurva. Dan juga garis anggaran budget line. Pendekatan ordinal adalah nilai yang guna yang besarnya tidak perlu diketahui oleh seorang konsumen. Dengan demikian, pendekatan ini merupakan tingkat kepuasan dari seorang konsumen di mana mereka dapat melakukan kegiatan mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak bisa diukur dalam mata uang, jumlah angka, akan tetapi hanya dinyatakan lebih atau rendahnya. Pendekatan tersebut menunjukkan tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang digambarkan dalam model kurva indifference. Kurva indifference sama seperti yang di atas tadi. Sebelumnya, yang ini kita bahas ulang. Kurva indifferent adalah suatu kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi dari dua macam barang ataupun
dari konsumen tertentu yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Atau dengan kata lain, dapat disimpulkan juga bahwa kurva indifferent merupakan kurva yang dapat menggambarkan suatu kombinasi dari beberapa barang yang sama disukai konsumen. Beberapa ciri dari kurva indifferent. Suatu kurva indifferent memiliki kemiringan yang negatif, yang dapat dilihat dari kiri ke kanan bawah. Dari kiri ke kanan bawah. Suatu kurva indifferent yang terlihat lebih tinggi kedudukannya maka lebih menunjukkan bahwa tingkat kepuasannya semakin tinggi. Ketika kurva bergeser ke kanan akan menunjukkan kombinasi X dan Y yang bisa dikonsumsi oleh seseorang semakin banyak. Hal ini yang menyebabkan semakin bertambahnya kepuasan dengan pergeseran kurva ke kanan. Jadi makin ke sini berarti makin puas akan konsumsi suatu barang. Ke kanan, pergeseran ke kanan atas. Suatu kurva indifferent tidak akan pernah berpotongan antara satu dengan lainnya. Ini berkaitan dengan asumsi bahwa masing-masing kurva indifferent menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Dalam pengertian, apabila A sama dengan B dan A sama dengan C, maka otomatis C sama dengan B. Padahal yang terjadi tidak demikian. Suatu kurva indifferent akan cembung ke arah titik asal 0 dengan derajat pergantian antara barang konsumsi yang semakin menurun. Jadi ketika suatu penurunan atau akan konsumsi barang, dia akan mendekati 0. Mendekati garis 0, yaitu garis si X ini. Keterbatasan anggaran. Dalam memaksimalkan kepuasannya, konsumen terkendala oleh jumlah pendapatan yang dimiliki. Kita akan melihat bagaimana keterbatasan anggaran pendapatan dalam membatasi pilihan konsumen. Kita ambil contoh Diva, seorang PNS yang mempunyai pendapatan. Di sini pendapatannya digambarkan dengan I, pendapatan tetap setiap bulannya, yang dapat dibelanjakan untuk pangan dan lainnya. Untuk konsumsi pangan diberi simbol X. Jadi untuk pangannya itu X, dan konsumsi barang lainnya diberi simbol Y. Y ini adalah konsumsi barang lainnya. Harga masing-masing barang tersebut diberi simbol PX dan PY. Jadi untuk si barang pangan ini PX dan barang lainnya, harga barang untuk pangan PX, harga barang untuk pangan lainnya PY. Kondisi tersebut dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan I itu tadi pendapatan. I sama dengan X-nya adalah pangan dikali harga pangan ditambah Y-nya adalah barang lainnya dikali dengan harga barang lainnya. Misalkan Diva mempunyai pendapatan 6 juta per bulan. Harga pangan adalah 10.000. Harga pangan adalah 10.000. Ini untuk pangan 10.000 rupiah. Sementara harga lainnya yaitu 20.000 rupiah. Tabel 31 menunjukkan 6 juta dari komposisi masing-masing yang bisa digunakan dari pendapatannya sebesar 6 juta. Ketika dia memiliki keranjang A, di mana pangannya itu 600 ini harga pangan A tadi kan 1.000. Dia bisa mengkombinasikan penghasilannya dengan 600 ini dikali 10.000 tanpa membeli barang lainnya. Jadi pendapatannya 6 juta habis untuk pangan X, yaitu 600 dikali 10.000 tadi. Begitu juga keranjang B. Keranjang B 400 dikali 10.000 yaitu 4 juta. Sedangkan barang lainnya itu harganya 100 dikali 20.000 sama dengan 2 juta. Sehingga jadi 4 juta ditambah 2 juta menjadi 6 juta. Ini adalah komposisi antara pangan X 4 juta dan lainnya sebesar 2 juta. Untuk yang C, pangannya sebesar 2 juta dan barang lainnya sebesar 4 juta. Untuk D, pangannya tidak dibeli dan semuanya dialokasikan ke barang lainnya yaitu 300 dikali 20.000 6 juta.
Jadi dari sini kita bisa mengkombinasikan pendapatan yang kita miliki dengan yang kebutuhan barang yang akan kita beli.